Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya Kak Susi pada course Bahasa Indonesia for SBMPTN. Pada kesempatan kali ini di pelajaran ke-8 kita akan membahas mengenai kalimat ambigu. Dan apakah yang akan kita bahas kali ini mengenai kalimat ambigu? Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai definisi dari kalimat ambigu. Apakah yang dimaksud dengan kalimat ambigu tersebut? Kemudian adalah jenis-jenis kalimat ambigu dan contoh kalimat ambigu. Pertama, definisi. Kalimat ambigu yaitu kalimat yang memiliki makna ganda. Berdasarkan bentuknya, keambiguitasan di dalam suatu kalimat bisa menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ambiguitas fonetik, yaitu keambiguan yang terjadi akibat dari kesamaan bunyi-bunyi yang diucapkan dan biasanya banyak terjadi dalam dialog atau percakapan sehari-hari. Sebagai contoh, dia datang kemari memberitahu. Kata memberitahu ini bisa menimbulkan keambiguan. Yang pertama, memberi tahu makanan dari kedelai, atau yang kedua memberitahu yang berarti informasi. Yang kedua, ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal terjadi karena proses pembentukan suatu ketatabahasaan, baik pembentukan kata, frasa maupun kalimat. Dan hal ini akan hilang jika dimasukkan dalam konteks kalimat. Contoh, orang tua. Jika frase ini berdiri sendiri, bisa menimbulkan beragam arti. Pertama, orang tua artinya orang yang berumur tua, atau orang tua yang bisa juga berarti ayah dan ibu kita. Yang ketiga adalah ambiguitas leksikal. Keambiguan jenis ini terjadi karena faktor kata itu sendiri. Pada dasarnya, setiap kata memiliki makna lebih dari satu, tergantung dari kalimat yang menyertainya. Contoh, lari bisa berarti mengejar sesuatu atau menjauh dari sesuatu. Contoh, dia berlari mengejar bus sekolahnya. Dan yang kedua, aku lari dari kenyataan. Faktor-faktor penyebab keambiguan. Pertama adalah faktor morfologi. Keambiguan yang terjadi akibat dari pembentukan kata itu sendiri. Contoh, permen itu tertelan olehku. Hal ini bisa menimbulkan keambiguan. Pertama, permen itu sengaja tertelan atau permen itu akhirnya dapat ditelan. Kedua, faktor sintaksis. Faktor ini terjadi karena susunan kata di dalam kalimat yang kurang jelas. Contoh, gigit jari. Ani hanya bisa gigit jari melihat barang yang diinginkan tak bisa didapat. Dalam hal ini berarti Ani tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalimat kedua, Ani menggigit jari hingga berdarah. Dalam kalimat ini, Ani benar-benar menggigit jarinya sehingga terluka dan berdarah. Ketiga adalah faktor struktural. Faktor ini yang menyebabkan keambiguitasan akibat dari struktur kalimat itu sendiri. Contoh, pembacaan puisi baru dilaksanakan pada hari Minggu. Yang dibaca puisi baru. Pembacaan puisi baru dilaksanakan pada hari Minggu. Yang dibaca hari Minggu adalah puisi. Jadi bisa kita lihat bahwa perbedaan penempatan koma bisa menimbulkan arti yang berbeda dari suatu kalimat. Baiklah adik-adik, demikianlah pelajaran dari saya saat ini. Semoga hal yang saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan bagi adik-adik dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN nanti. Terima kasih.